Belum seberapa jauh, Mas Kore membawaku meninggalkan tempat peristirahatan. Tiba-tiba sekelebetan bayangan hitam menyambar Anjani dengan cepat dan membawanya pergi. Aku terhentak kaget dan segera menghentikan laju Mas Kore. Aku mengejar bayangan hitam itu yang terbang dengan sangat cepat. Aku menjadi bingung harus bagaimana mengejarnya, sementara Anjani semakin jauh di bawah bayangan hitam itu. Aku menjadi lemas dan kehilangan semangat, seperti kehilangan cinta yang baru saja dirajut. Apakah ini yang namanya perjuangan cinta? Sebagai lelaki sejati, inilah tantangan yang harus kuhadapi. Dalam kebimbangan dan keraguan yang mendalam, mencoba berlari mengejar arah bayangan hitam yang semakin jauh. Tanpa kusadari, tubuh ini seperti ringan tanpa beban melayang di angkasa. Dengan leluasa, aku dapat mengejar bayangan hitam yang tidak terlalu jauh lagi. Berhenti, siapa kau? Berani-beraninya mengambil Anjani dari tanganku. Kembalikan. Aku berteriak menghentikan larinya yang sangat kencang. Bayangan hitam itu berhenti menoleh ke arahku. Ia seperti perempuan yang memakai pakaian serba hitam, sementara mukanya ditutup seperti ninja dan hanya matanya saja yang tidak tertutupi. Perempuan itu menjatuhkan Anjani dengan kasar dan segera membuka cadarnya. Setelah cadar dibuka, ternyata ia seorang perempuan yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya melebihi Anjani. Namun aku tidak bersimpati padanya karena kelakuannya yang berandalan. Siapa kamu? Kenapa kamu rebut Anjani dari tanganku? Apakah kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Dengan geram aku menggertaknya. Perempuan yang belum berkata apa-apa itu hanya diam membisu, memandangiku seperti tidak bersalah apa-apa. Namaku Jilwa Kenaka. Aku ditugaskan oleh Gusti Gung Anabrang untuk menculik Anjani. Sekarang, izinkanlah aku membawanya demi tugas. Perempuan itu mengaku bernama Jilwa Kenaka. Aku sama sekali tidak mengenali orang yang disebutkan sebagai gustinya itu. Siapa Gung Anabrang dan apa perlunya menculik Anjani? Aku ingin mengetahui maksud Gung Anabrang menginginkan Anjani. Apakah kecantikan yang dimiliki putri Demang Bubut itu sudah tersebar ke seluruh penjuru negeri ini? Batari Durga menginginkan darah perawan yang masih segar, dan perawan itu ontang-anting. Bukankah perempuan ini putrai tunggal Ki Demang Bubut? Jilwa Kenaka menceritakan tugas yang diembannya tentang Anjani yang diinginkan oleh Gung Anabrang. Apa yang diinginkan Batari Durga dan apa sangkut pautnya dengan Gung Anabrang? Aku tetap ingin mengetahui penjelasannya, sementara Anjani kulihat terkapar di tanah tanpa daya. Gadis ini akan dipersembahkan oleh Gusti Gung Anabrang kepada Sang Hyang Kala sebagai gurunya sekaligus pelindungnya. Jilwa Kenaka berkata dengan santai, seperti tidak menanggung beban apa-apa. Ia sama sekali tidak takut melihatku. Dari mana kamu sebenarnya? Aku ingin mengetahui asal-usulnya dengan jelas agar bila aku kalah dan tidak berhasil merebut Anjani, masih bisa mencarinya ke tempat yang disebutkan. Aku prajurit Selok Kambang. Rajaku
Gusti Prabu Gung Anabrang, raksasa yang selalu menjunjung tinggi dan mengagung-agungkan Sang Hyang Kala dan Batari Durga sebagai dewanya. Aku sama sekali tidak mengerti pada ucapannya. Apakah saat ini benar aku hidup di dalam dunia pewayangan yang masih terdapat para dewa? Jangan kamu teruskan niatmu untuk mendapatkan Anjani, karena aku akan membelanya sampai mati. Kembalilah, cari gadis lain. Aku menyuruhnya pergi, namun secepat mungkin ia menyerangku. Aku melayani tantangannya. Ternyata ia bukan wanita sembarangan yang dengan mudah dilumpuhkan. Ia sangat kuat seperti batu yang sangat keras. Berkali-kali pukulanku mendarat di tubuhnya, namun ia sama sekali tidak goyang. Suatu ketika aku mendapatkan kesempatan untuk menghajarnya yang terlena. Ketika aku tendang, tubuhnya tersungkur jatuh, namun secepat mungkin bangkit dan suatu keanehan terjadi. Tubuhnya berubah menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Hilang bentuknya sebagai perempuan yang sangat cantik, berubah wujud menjadi seorang raksasi yang memiliki taring. Aku mundur beberapa langkah untuk mengatur siasat. Sepak terjangnya seperti angin menghempaskan pepohonan. Ia mengamuk sejadi-jadinya. Aku menjadi kewalahan dan terdesak. Aku yang sama sekali tidak bisa mati juga tidak terkalahkan, merasa sangat lelah. Jurus terakhir, aku menghunus keris jaladara yang terselip di pinggang. Ketika keris kupegang di tangan dan mengeluarkan pamor warna kebiru-biruan, ia mundur dan seketika tubuhnya meleleh seperti lilin yang terbakar. Seiring dengan jeritan panjang terdengar dari mulutnya. Aku merasa senang karena berhasil mengalahkan Jilbakenaka yang ternyata seorang raksasa. Ia menyamar menjadi gadis yang sangat cantik untuk memperdaya lawan-lawannya. Aku bangga karena berhasil menggagalkan niat jahatnya. Sungguh, ini sebuah pengalaman yang sangat berharga, karena aku yang seorang ekonom justru terjun ke dunia yang macam-macam rupanya. Aku segera mengangkat tubuh Anjani yang terkapar tidak berdaya dan membawanya ke tempat Mas Kore menunggu. Namun, belum sempat aku melangkah, di depanku sudah berdiri sesosok wajah yang sangat mengerikan. Sosok mengerikan itu bertubuh raksasa kerdil berwajah merah mengerikan, giginya runcing dan bertaring. Ia memandangiku dengan tajam dan awas sekali. "Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi langkahku? Cepat minggir, jangan ganggu, karena sudah sore. Aku tidak sempat melayanimu." Aku bermaksud ingin melangkah saja dan tidak menggubris makhluk mengerikan itu yang tetap memandangiku dengan seksama. "Hop, hop, hop, siapa kamu? Siapa kamu? Mau kemana? Apa tujuanmu? Kenapa lewat hutan ini? Hutan ini wilayahku. Mundur, kamu mundur dan kembali. Jangan sampai lanjutkan langkahmu. Hop!" Makhluk itu berkata dengan lucu namun menyeramkan. Kata-katanya berulang-ulang dan suaranya sangat kecil. "Sudah kubilang, aku tidak mau berurusan denganmu. Jangan mengaku ini wilayahmu, karena hutan ini masih masuk wilayah Lokananda. Berarti kamu adalah rakyatku. Minggirlah." Aku menggertaknya dengan keras, namun ia semakin mendekat dan menghalangi jalan yang akan kulewati. "Raden, Raden Bagus, siapa namamu? Dari mana asal-usulmu? Apa tujuanmu di hutan ini? Jawab pertanyaanku, jawab Raden." Makhluk itu semakin berani menghalangi langkahku. Aku merasa diganggu olehnya, maka aku letakkan tubuh Roro Anjani yang tidak sadarkan diri, sementara aku akan melayani apa kemauan makhluk jelek ini. "Namaku Arya Seta, putra Prabu Maesa Tirta dari Lokananda. Tujuanku di hutan ini sekedar lewat, karena aku baru saja kembali dari Umbaran. Sekarang, ganti aku bertanya padamu, siapa kamu yang sudah berani mengganggu perjalanan?" Aku bertanya tentang dirinya yang sudah berani menghentikan langkahku.
Namaku Klinting Mimis, adipati di hutan siluman ini. Gelarku di demit merah, siapa lewat harus disikat. Kamu berani masuk ke hutan ini, kamu harus berhadapan denganku. Kalau tidak berani, mundur, mundur, mundur. Jangan teruskan langkahmu. Langkahmu akan membawa bencana pada dirimu. Dirimu harus kembali, 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 dan jangan. Belum sempat dia melanjutkan kata-katanya yang tidak bermutu, hugem kiriku melayang tepat mengenai pipinya yang keriput. Mendapat penyerangan mendadak, ia marah dan membalasnya dengan cepat dan lincah. Belum kering rasanya, keringat ini menempel di tubuh, sudah harus basah lagi. Semakin lama, semakin banyak rintangan yang mesti kuhadapi. Hutan apa sebenarnya ini? Kenapa banyak sekali makhluk aneh yang kutemui? Aku tidak mau berlama-lama untuk bermain-main dengan iblis yang mengaku bernama Klinting Mimis. Secepat mungkin kuhunus keris jaladara dan kutusukkan tepat di dadanya. Ia mengerang kesakitan, seketika hilang jasadnya dari hadapanku. Tanpa kusadari, hari sudah terlalu gelap. Bagaimana aku harus melanjutkan perjalanan? Karena jalanan sudah tidak nampak lagi. Apa boleh buat, malam ini aku dan Anjani harus menginap di hutan yang sangat angker itu. Namun yang kuherankan, sama sekali tidak merasa takut. Anjani sadar dari pingsan setelah menyadari keadaan dirinya yang terancam dan belum bisa kembali karena terhalang oleh malam yang gelap. Ia menangis dan memelukku. Malam ini terpaksa kita harus tidur di hutan ini. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan. Aku berusaha menenangkan pikirannya yang kalut dan gundah. Hamba takut, Tuan. Ia menangis dan menggigil, mungkin karena merasakan dinginnya hutan ini. Kamu tenang saja, beristirahatlah. Aku akan selalu menjagamu. Tidurlah. Aku merebahkan tubuhnya yang gemulai dan kulitnya yang halus di rumputan yang kualasi dengan kainku. Ia sangat kelelahan, terlihat belum seberapa lama merebah, matanya sudah terpejam dan hanyut ke dalam mimpi. Malam ini, aku selalu memandangi wajahnya yang cantik, membayangkan jika ia mendampingiku. Malam ini sungguh sangat mengesankan, walau tidak mendapatkan apa-apa dari gadis yang sudah menggoda hati ini.